Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala an-nakiratu wal ma'rifatu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyyati ibn Malikin, beliau memulai pembahasan yang baru yang ada dalam Alfiyyah Ibnu Malik, di mana beliau memasuki pembahasan mengenai nakirah dan ma'rifah, yaitu pembahasan mengenai isim nakirah dan isim ma'rifah. Dan di sini kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam bait yang ke-52 dan 53. Di mana beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan nakiratun qabilu al-mu'aththira. Yang namanya nakirah, ya atau isim nakirah, adalah isim yang menerima al. Namun al tersebut itu adalah al yang mu'aththir. Artinya al yang memberikan pengaruh. Nah, apa pengaruhnya di sini? Ya, isim nakirah ketika menerima al, ya maka isim tersebut akan menjadi ma'rifah. Ya, jadi selama isim tersebut itu dapat menerima al yang mema'rifahkan, maka itu adalah isim nakirah. Awwaqi'un mauqi'a ma qad dzukira. Ya, atau yang dinamakan isim nakirah itu adalah isim yang menerima atau menempati kedudukannya apa yang telah disebutkan sebelumnya. Artinya, isim tersebut itu menempati kedudukan isim yang dapat menerima al yang mu'aththir tadi. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Kemudian, wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi, dan selainnya, artinya selain isim yang disebutkan sebelumnya, yaitu isim nakirah, itu dinamakan sebagai isim ma'rifah. Ya, artinya kalau tidak nakirah, itu pasti isim itu ma'rifah. Maka wa ghairuhu ma'rifatun. Kahum wadhi. Ya, contohnya itu adalah hum. Pertama hum. Ya, jadi ya, contoh yang ma'rifah itu pertama ka hum. Ya, seperti hum. Hum itu mewakili dhamir. Mewakili dhamir. Dan dhamir di sini yang digunakan adalah hum. Ya, mereka laki-laki. Maka hum ini adalah isim ma'rifah. Kemudian dhi. Ya, dhi ini mewakili isim isyarah. Yang mewakili isim isyarah. Kemudian wahinda wabni wal ghulami walladhi. Ya, kemudian contoh ma'rifah yang lain adalah hinda. Ya, hinda dari Hindu. Atau ada juga yang membacanya hindun. Ya, ada yang membacanya munsharif atau ghairu munsharif. Nah, Hindu ini itu dari perwakilan al-alam, nama orang, atau nama. Ya, al-alam itu juga adalah isim ma'rifah. Tadi isim isyarah juga isim ma'rifah. Kemudian wabni. Ya, wabni. Nah, ibni ini adalah yang dimudhafkan kepada ma'rifah, yaitu dhamir. Nah, ini juga adalah termasuk
ma'rifah karena dimudhafkan kepada yang ma'rifah. Kemudian wal ghulami. Ya tadi ibni, anak laki-laki saya, kemudian al-ghulami. Ya al-ghulami. Anak laki-laki atau ya pelayan. Ya maka ini termasuk dalam isim ma'rifah ya karena dia menerima al. Kemudian walladzi. Ya, dan contoh yang berikutnya adalah alladzi, yaitu isim mausul. Isim mausul. Maka baik hum, dzi, hinda, kemudian ibni, kemudian al-ghulami, dan alladzi, itu semuanya merupakan contoh-contoh dari isim ma'rifah yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan ya judul untuk subbab 2 bait ini, di mana beliau memberikan judul Ta'rifun nakirati wa aqsamul ma'arifi, yaitu definisi atau pengertian dari nakirah dan juga jenis-jenis dari ma'rifah. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya, al-ismu qismani. Ya, isim itu ada 2 macam. Ya, karena pembahasannya dari nakirah dan ma'rifah, maka isim dilihat dari nakirah atau ma'rifahnya itu dibagi menjadi 2 jenis. Al-awwalu, yang pertama, nakiratun, ya, yaitu nakirah. Apa itu nakirah? Ya, apa itu nakirah? Wa hiya ismun yadullu ala syai'in wahidin. Ya. Nakirah itu adalah isim yang menunjukkan akan sesuatu yang tunggal. Walakinnahu ghairu muayyanin. Akan tetapi, ya isim tersebut ghairu muayyanin, artinya tidak menentukan atau tidak menunjukkan sesuatu yang tertentu. Ya, tidak menunjukkan sesuatu yang tertentu. Nah, ini ciri yang utama. Mithlu, contohnya, ja'a talibun. Ja'a talibun. Telah datang seorang pelajar. Maka kata talibun ini adalah isim nakirah. Dia menunjukkan sesuatu yang tunggal. Akan tetapi kata talibun tersebut itu tidak menunjukkan sesuatu atau seorang pelajar yang tertentu. Ya, tidak merujuk kepada Umar atau tidak merujuk kepada Muhammad, ya Amir, atau Budi, siapapun itu. Jadi hanya mengatakan telah datang seorang pelajar. Nah, talibun di sini tidak ya menentukan atau tidak menunjukkan pelajar tertentu. Atau contoh yang lain, qadima dhaifun. Ya, telah datang seorang tamu. Maka kata dhaifun di sini, ya tamu ini itu juga tidak menunjukkan akan seorang tamu tertentu. Ya, maka ini adalah yang disebut dengan nakirah. Wan nakiratu nau'ani. Dan yang namanya nakirah itu ada 2 macam. Al-awwalu, macam yang pertama, ma yaqbalu al. Ya. Yaitu isim nakirah yang dapat menerima al. Ya, dapat menerima al. Wa tu'athiru fihi ta'rifa. Ya, wa tu'athiru fihi ta'rifa. Dan al tersebut, ya tu'athiru, ini dhamirnya hiya, ini kembalinya ke al. Kemudian fihi, itu dhamir haknya kembali kepada ma. Ya, jadi al tersebut itu dapat
memberikan ya pengaruh ke dalamnya, yaitu ke dalam yang dimaksud tadi, isim yang menerima al tadi. Ya, atau mudahnya al tersebut itu dapat memberikan pengaruh kepada isim nakirah. Apa pengaruhnya? At-ta'rifa. Ya, memberikan pengaruh sehingga isim tersebut menjadi ta'rif atau ma'rifah. Mithlu, contohnya apa? Kitabun. Ya, kitabun. Kata kitabun itu adalah isim nakirah, yaitu ya sebuah buku. Dan buku ini tidak menunjukkan buku tertentu. Demikian juga rajulun. Ya, rajulun itu artinya seorang laki-laki, itu juga tidak menunjukkan akan seorang laki-laki yang tertentu. Namun dua kata ini, kitabun dan rajulun, itu merupakan isim nakirah yang dapat menerima al. Ya, dapat menerima al. Yang al tersebut itu dapat memberikan pengaruh sehingga isim nakirah tadi itu menjadi ma'rifah. Sehingga bagaimana? Ya taqulu, engkau katakan, ar-rajulu syuja'un. Ya, laki-laki tersebut itu pemberani. Maka ketika rajulun menerima al menjadi ar-rajulu, nah laki-laki itu sudah tertentu. Ya, kita baik pembicara maupun pendengar sudah mengetahui siapa lelaki yang dimaksud. Ya, maka laki-laki tersebut ya sudah menjadi ma'rifah ini itu pemberani. Atau kalau misalnya kitabun menjadi al-kitabu nafisun. Ya, kitab tersebut ya sangat bernilai. Maka al di sini ya itu membuat kitabun menjadi ma'rifah. Ya, baik pembicara maupun pendengar mengetahui ya kitab mana yang sedang dimaksud dalam pembicaraan ini. Ya. Jadi rajulun dan kitabun adalah contoh dari isim nakirah yang dapat menerima al, di mana al tersebut dapat memberikan pengaruh ya sehingga isim nakirah tadi menjadi ma'rifah. Ats-tsani, yang kedua, ma yaqa'u mauqi'a ma yaqbalu al. Jenis nakirah yang kedua itu adalah ya isim yang dapat menempati kedudukan isim yang dapat menerima al. Ya, maksudnya bagaimana? Artinya secara asalnya isim tersebut sebetulnya tidak dapat menerima al. Akan tetapi dia dapat menempati kedudukan suatu isim yang dapat menerima al. Ya, akan lebih mudah kalau kita lihat di contoh. Mithlu dzu bima'na sahibin. Ya, contohnya itu adalah dzu ya yang memiliki makna sahibin atau sahibun. Ya, pemilik. Nahwu contohnya ja'a dzu ilmin. Ja'a dzu ilmin. Telah datang ya seorang ya pemilik ilmu atau seorang yang berilmu. Ai sahibu ilmin. Ya, jadi dzu ilmin artinya sahibu ilmin. Seseorang yang memiliki ilmu atau seseorang yang berilmu. Fadzu nakiratun. Maka kata dzu di sini itu adalah nakirah. Wa hiya la taqbalu al. Dan dzu di sini itu adalah nakirah yang tidak dapat menerima al. Ya, kata dzu itu tidak dapat kemasukan al. Lakinnaha waqi'atun mauqi'a ma yaqbalu al. Akan tetapi kata dzu di sini itu menempati kedudukan suatu isim yang dapat menerima al. Nah, apa isim tersebut? Wa huwa shahibun. Yaitu kata shahibun.
Nah, sahibun kita mengetahui itu adalah isim nakirah yang dapat menerima al. Ya, jadi walaupun dzu itu tidak dapat menerima al secara zatnya, akan tetapi dia bermakna sahib. Maka dia dapat menempati kedudukan kata sahib, yang sahib tersebut dapat menerima al. Kemudian al-qismu tsani, ya jenis yang kedua, ma'rifatun. Ya jenis kata yang kedua tadi adalah nakirah, sekarang adalah ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Wa hiya ismun yadullu ala syai'in wahidin muayyanin. Yaitu isim yang menunjukkan akan sesuatu yang tunggal dan tertentu. Ya, itulah yang disebut dengan ma'rifah. Tadi nakirah itu belum tertentu atau tidak tertentu, ya ghairu muayyanin. Kalau ma'rifah ini adalah muayyanin, artinya tertentu. Mithlu anta mukhlisun. Engkau adalah seorang yang tulus. Maka kata anta di sini, ya dhamir anta, itu adalah ma'rifah. Mengapa? Karena ini menunjukkan sesuatu yang tertentu. Ya, siapa yang tertentu tersebut? Yaitu lawan bicara saya, ya, seorang laki-laki. Maka menjadi anta mukhlisun. Sehingga kata anta ini, itu baik orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan sama-sama tahu, ya, sama-sama mengetahui siapa yang dimaksud. Yaitu lawan bicara dari orang yang berbicara, ya seorang laki-laki. Ya, maka ini adalah isim yang ma'rifah. Wal ma'rifatu nau'ani. Ya, dan ma'rifah itu ada dua macam. Ada dua macam. Al-awwalu, ya macam yang pertama, ma la yaqbalu al. Ya, yaitu isim ma'rifah yang tidak dapat menerima al. Ya, tidak dapat menerima al. Wala yaqa'u mauqi'a ma yaqbaluha. Ya, dan pertama tidak dapat menerima al dan juga tidak menempati kedudukan suatu kata yang dapat menerima al juga. Ya, ini seperti contoh yang nakirah tadi. Nahwu ja'a aliyun. Ja'a aliyun. Telah datang Ali. Nah, Ali ini adalah ma'rifah. Karena dia adalah alam, nama. Dalam hal ini adalah nama orang. Dan kata aliyun itu adalah ma'rifah yang tidak dapat menerima al. Ya. Sampai titik ini, ya kita cukup menerima hal tersebut. Nanti akan ada pembahasan yang lebih lanjut ketika ya, pembahasan mengenai alam. Ya. Ats-tsani yang kedua, ma yaqbalu al. Ya. Yaitu isim ma'rifah yang dapat menerima al. Walakinnaha la tu'atsiru fihi ta'rifa. Ya. Akan tetapi al tersebut itu tidak memberikan pengaruh berupa ta'rif. Ya, tidak memberikan pengaruh berupa pemakrifahan. Ya, karena isimnya ini itu sudah ma'rifah. Walaupun kemudian kemasukan al, ya tidak mungkin karena sudah ma'rifah ya tidak akan dimakrifahkan lagi. Mithlu, contohnya Abbasun. Ya, Abbasun ini juga nama orang. Ya, dan Abbasun termasuk dari isim ma'rifah yang dapat menerima al. Fanaqulu, ya maka kita katakan, ya atau kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, fataqulu, ya maka engkau katakan, ja'al Abbasu. Telah datang Al-Abbas. Ya, Al-Abbas itu juga nama orang. Ya.
kita mendapati ya beberapa orang, ya, kalau misalnya kita melihat sirah misalnya, itu ada yang namanya Al-Abbas. Ya. Maka lakinnaha ghairu mu'arrifatin. Akan tetapi al yang ada pada Al-Abbas itu tidak membawa makna ta'rif. Artinya tidak membawa pengaruh ta'rif. Karena al tersebut bukan mu'arrifah. Bukan sesuatu yang memakrifahkan. Ya, karena Abbas sendiri sudah ma'rifah. Li'annahu ma'rifatun bil alamiyati. Karena kata Abbas tersebut itu sudah ma'rifah karena alamiyah. Karena itu adalah nama. Wa sayati dzalika insyaallahu fi babihi. Ya, dan akan datang penjelasan mengenai hal tersebut ya insyaallahu di dalam babnya. Ya, jadi untuk tahap ini kita cukup memahami bahwa ada ma'rifah yang dapat menerima al dan ada ma'rifah yang tidak dapat menerima al. Wal ma'arifu sab'atun. Dan isim yang ma'rifah itu ada 7. Ya, atau ma'rifah itu ada 7. Ya. Yang pertama, ya al-awwalu, atau kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, wal ma'arifu sab'atu aqsamin. Ya, dan yang ma'rifah itu ada 7 macam. Ya, berarti al-awwalu. Berarti yang pertama al-awwalu ad-dhamiru. Ma'rifah yang pertama itu adalah dhamir. Apa contohnya? Mithlu ana, anta, huwa. Ya, contohnya itu adalah ana, ya saya, anta, engkau seorang laki-laki, huwa, dia seorang laki-laki. Wa huwa a'raful ma'arifi. Dan dhamir itu merupakan ya isim ma'rifah yang paling ma'rifah. Ya, jadi paling ma'rifah. A'raful ma'arifi. Wa asyadduha tamyizan. Ya. Dan paling kuat pembedaannya. Ya, paling kuat dalam membedakan sesuatu. Ya, karena hakikat dari isim ma'rifah itu adalah untuk menentukan sesuatu, artinya membedakannya dari yang lain. Nah, dhamir itu adalah termasuk yang asyadduha tamyizan. Ya, yang paling kuat dalam membedakannya. Li musammahu, terhadap yang dinamakannya, artinya yang disebutkannya. Artinya yang dimaksudkan dengan dhamir tersebut itu adalah asyadduha tamyizan. Ya, yang paling kuat dalam membedakannya. Ba'da lafdzil jalalati wa dhamirihi. Ya. Ya, ba'da lafdzil jalalati Allah wa dhamirihi. Jadi dhamir itu adalah ma'rifah yang paling ma'rifah, namun setelah lafdzul jalalah. Ya, setelah nama Allah dan semua dhamir yang kembalinya kepada lafdzul jalalah tersebut. Ya, karena lafdzul jalalah Allah itu adalah yang paling ma'rifah. Nah, setelah itu adalah dhamir. Kemudian yang kedua, ats-tsani al-alamu. Ya, yang ma'rifah yang kedua itu adalah alam. Mithlu, contohnya Khalidun, Zainabu, Makkatu. Ya, Khalidun itu adalah nama seorang laki-laki, Zainabu itu nama seorang perempuan, Makkatu itu adalah nama kota. Maka ketiga kata ini ya masuk dalam kategori al-alam, yaitu nama.
Ats-tsalitsu yang ketiga ismul isyarati. Yang ketiga adalah isim isyarah. Mithlu contohnya hadza. Ya, hadza itu adalah contoh hadza ini itu adalah untuk menunjukkan ya ini artinya sesuatu yang dekat. Ya, dan untuk menunjukkan mudzakkar tunggal. Kemudian hadhihi. Ya, hadhihi itu adalah juga menunjukkan sesuatu yang dekat tapi untuk muannats tunggal. Kemudian haula'i itu juga untuk menunjukkan sesuatu yang dekat ya, namun untuk jamak. Ya. Maka isim isyarah ini yaitu contohnya hadza, hadhihi, haula'i semuanya adalah ma'rifah. Ar-rabi'u yang keempat ismul mausuli yaitu isim mausul. Ya, atau yang lebih tepat sepertinya yang diciptakan dari Ibnul Jauzi yaitu mausul itu menjadi na'at untuk isim. Jadinya alismul mausulu. Ya, di sini kan idhofah ya ismul mausuli. Tapi wallahu a'lam yang lebih tepat yang diciptakan dari Ibnul Jauzi yaitu alismul mausulu. Ya, alismul mausulu. Ya, isim mausul. Mithlu contohnya alladzi. Ya, alladzi. Nah, alladzi itu untuk ya mudzakkar tunggal. Kemudian allati. Ya, allati itu untuk muannats tunggal. Kemudian di sini alladzina itu untuk jamak mudzakkar. Kemudian al-khamisu yang kelima al-mu'arrafu bi al. Ya, yaitu suatu kata yang dimakrifahkan karena adanya al atau karena kemasukan al. Mithlu contohnya al-kitabu at-talibu. Yaitu kata al-kitabu ya, sebuah atau buku tersebut dan at-talibu, pelajar tersebut. Dan ini tadi telah berlalu bahwa suatu kata atau isim yang nakirah itu dapat menerima al yang karena al tersebut maka kata tersebut itu menjadi ma'rifah. As-sadisu yang keenam al-mudhafu li ma'rifatin. Suatu kata yang diidhofahkan kepada ma'rifah ya atau menjadi mudhaf, mudhaf ilaihnya itu adalah ma'rifah. Ya, maka ini pun masuk dalam definisi atau kelompok ma'rifah. Mithlu contohnya kitabi jadidun. Ya, buku saya baru. Maka kata kitabi, perhatikan, ya, kitabi tadinya asalnya kitabun, itu nakirah. Tapi kemudian dia diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Apa itu? Yaitu dhamir. Ya mutakallim. Menjadi kitabi. Maka kitabun yang tadinya ma'rifah itu karena diidhofahkan kepada kitabun yang tadinya adalah nakirah, ya. Kemudian diidhofahkan kepada yang ma'rifah yaitu dhamir, maka dia menjadi ma'rifah juga. Kemudian kalamu aliyin balighun. Ya, kalamu aliyin balighun. Ucapan Ali atau perkataan Ali itu baligh atau fasih. Ya. Maka kalamun itu tadinya itu adalah nakirah. Namun kemudian diidhofahkan kepada aliyin, yaitu nama al-alam, di mana itu termasuk dalam isim ma'rifah. Karena itu kalamu aliyin
Ya, karena dia diidhofahkan kepada ma'rifah, maka kalamu di sini juga menjadi ma'rifah. Ya, kemudian yang berikutnya as-sabi'u an-nakiratul maqsudatu. Ya, nakirah namun yang ditujukan atau dimaksudkan untuk sesuatu yang tertentu. Ya. Min baini anwa'il munada. Nah, nakirah maksudah ini merupakan di antara macam-macam al-munada. Ya, kita sering mendengarkan istilah nakirah maksudah itu ketika membahas munada. Karena memang itu merupakan salah satu ya, pembahasan atau macam dari munada. Nah, kita lihat catatan kaki di sini. Kita baca ya. I'lam, ketahuilah, anna hadhil aqsama takhtalifu fi darajatit ta'rifi. Ya, ketahuilah bahwa macam-macam dari ma'rifah ini, ya disebutkan 7 jenis ma'rifah, itu berbeda dari tingkatan ta'rifnya. Artinya, isim yang ma'rifah itu memiliki tingkatan. Ya, mana yang paling ma'rifah sampai yang paling kurang ma'rifah. Nah, 7 jenis ini itu berbeda tingkatan ta'rifnya, tingkatan kema'rifahannya. Faba'duha aqwa min ba'din. Ya, maka sebagian dari isim ma'rifah itu lebih kuat. Ya, lebih kuat titik ma'rifahnya dibandingkan yang lainnya. Bal innan naw'al wahida qad yatafawatu fi darajati ta'rifihi. Bahkan satu jenis atau satu macam dari isim ma'rifah itu terkadang berbeda dalam tingkatan ta'rifnya. Maksudnya bagaimana? Jadi mungkin salah satu jenis, ya contoh yang paling mudah dhamir. Ya. Dhamir itu ada bermacam-macam. Nah, setiap macam dhamir itu ya ternyata memiliki tingkatan ta'rif yang berbeda. Ya, itulah yang disebut dengan qad yatafawatu di sini. Ya, terkadang satu jenis dari isim ma'rifah itu di dalamnya itu juga berbeda-beda tingkatan ta'rifnya. Wa asyharul ara'i, ya, dan pendapat yang paling masyhur, anna aqwal ma'arifi wa a'rafaha ba'da lafdil jalalati wa dhamirihi. Ya. Jadi pendapat yang paling masyhur bahwa isim ma'rifah yang paling kuat, ya, atau yang paling kuat ma'rifahnya wa a'rafaha, ya, dan yang paling ma'rifah ba'da lafdil jalalati, ya, setelah lafdul jalalah Allah dan dhamirnya wa dhamirihi, dan dhamir yang kembali kepada lafdul jalalah tersebut, huwa dhamirul mutakallimi. Ya. Jadi yang paling ma'rifah setelah lafdul jalalah itu adalah dhamirul mutakallimi. Ya, jadi dhamir mutakallim atau kata ganti orang yang pertama, artinya yang sedang berbicara, itu adalah ma'rifah yang paling ma'rifah setelah lafdul jalalah. Thumma dhamirul mukhatabi. Nah, kemudian dhamir mukhatab, artinya kata ganti orang kedua. Artinya yang sedang menjadi lawan bicara kita. Thummal alamu. Ya, setelah dhamir mutakallim, kemudian dhamir mukhatab, kemudian al-alam. Ya, al-alam, yaitu nama. Ya. Wa huwa darajatun mutafawitatul quwwati fi darajati ta'rifi. Ya, dan al-alam ini itu juga memiliki tingkatan
Ya, di mana tingkatan tersebut itu memiliki kekuatan yang berbeda dalam tingkatan ta'rifnya. Ya, jadi dalam al-alam itu juga ternyata ada tingkatannya. Wa yulhaqu bi'alami syakhsi al-alamu bil ghalabati. Ya. Jadi ya al-alamu bil ghalabati itu diikutkan atau mengikuti al-alamu atau alamus syakhsi. Ya, atau yalhaqu juga bisa bi'alami syakhsil alamu bil ghalabati. Al-alamu bil ghalabati itu tingkatannya mengikuti alamus syakhsi. Ya, jadi yang paling ma'rifah itu adalah alamus syakhsi, ya nama dari individu. Kemudian setelah itu al-alamu bil ghalabati. Ya, ini nanti akan ada penjelasannya apa itu al-alamu bil ghalabah. Ya, contohnya seperti yang kemasukan al atau yang diidhofahkan kepada ma'rifah. Nanti akan ada penjelasannya. Tapi artinya dalam alam tersebut itu juga memiliki tingkatan yang berbeda. Tsumma dhamirul ghaibi. Ya. Kemudian tingkatan setelah itu adalah dhamir ghaib. Artinya kata ganti orang ketiga. Alladzi ta'ayyana marja'ahu. Yang sudah ditentukan ya tempat kembali dari dhamir tersebut. Tsumma ismul isyarati. Ya, kemudian isim isyarah. Wal munada an-nakiratul maqsudatu. Ya, dan munada tapi munada yang an-nakirah al-maqsudah. Ini nanti akan ada pembahasannya di munada. Wa huma fi darajatin wahidatin. Ya, dan isim isyarah dan munada yang nakirah maqsudah itu ada dalam tingkatan yang sama. Mengapa? Li'anna ta'rifa bi kullin minhuma, ya karena yang memakrifahkan di setiap dari keduanya biwasitatil qasdi, ya melalui perantaraan maksud. Ya, baik isim isyarah dan an-nakirah maqsudah itu yang membuat dia ma'rifah itu adalah melalui perantaraan maksud. Ya. Alladzi yu'ayyinuhul musyaru ilaihi fismil isyarati. Ya. Yang maksud tersebut itu ditentukan oleh musyar ilaih kalau dalam isim isyarah. Ya, artinya yang ditunjukkan. Ya. Itu yang menentukan maksudnya. Ya, yang menjelaskan maksudnya. Wattakhatubu ya fil munada an-nakiratil maqsudati. Ya, dan juga yang menentukan maksudnya itu adalah takhatub. Ya, artinya terjadinya perbincangan, ya pembicaraan. Itu yang menjadikan ta'rifnya atau yang menentukan maksudnya. Itu kalau dalam al-munada yang an-nakirah al-maqsudah. Tsummal mausulu wal mu'arrafu bi al. Ya, kemudian tingkatan berikutnya adalah al-mausul dan yang dimakrifahkan dengan al. Wa huma fi darajatin wahidatin. Dan mausul dan mu'arraf bi al itu ada dalam tingkatan atau derajat yang sama. Ammal mudhafu ila ma'rifatin fahuwa fi darajatil mudhafi ilaihi. Adapun suatu kata yang diidhofahkan atau yang menjadi mudhaf untuk suatu isim ma'rifah, fahuwa fi darajatil mudhafi ilaihi. Maka itu mengikuti tingkatan dari mudhaf ilaihnya. Ya, kita mengetahui tadi ma'rifah itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ya, dari dhamir ana, dhamir mutakallim dan seterusnya. Ya. Maka suatu kata yang diidhofahkan kepada isim ma'rifah itu mengikuti tingkatan dari mudhaf ilaihnya tadi. Kalau diidhofahkan ke dhamir mutakallim ya berarti tingkatannya tinggi. Ya, kemudian dhamir mukhatab maka setelah itu dan seterusnya.
Oh, tapi di sini disebutkan illa in kana mudhafan lid-dhamiri. Ya, jadi dhamir ternyata ada pembahasan khusus, melainkan jika itu diidhofahkan kepada dhamir. Fa innahu yakunu fi darajatil alami. Ya, maka isim yang diidhofahkan kepada dhamir itu menempati kedudukan alam. Nah, ini nanti akan ada pembahasannya dalam alam. Qala Ibnu Hisyamin, ya berkata Ibnu Hisyam rahimahullahu taala, ya salah seorang ulama yang termasuk juga dalam bidang nahwu, hadza huwal madhhabus sahihu. Ya, tingkatan yang dijelaskan ini itu merupakan madhab yang sahih. Ya, pendapat yang benar. Wa aqwal a'lami, ya, dan alam yang paling kuat tingkat ma'rifahnya, ya alam kan bertingkat. Yang pertama adalah asma'ul amakini. Ya, ternyata alam atau nama yang paling kuat tingkat ma'rifahnya itu adalah nama tempat. Ya, nama tempat itu yang paling kuat. Liqillatil ishtiraki fiha. Ya, liqillatil ishtiraki fiha. Ya, karena sedikitnya ishtirak, ya sedikitnya kesamaan ya dalam nama-nama tempat tersebut. Ya. Ya, misalnya nama tempat ya Semarang. Ya mungkin tidak banyak nama tempat yang bernama Semarang. Ya, atau Jakarta. Ya, mungkin sangat sedikit. Ya, mungkin hanya satu, tapi mungkin juga ada nama tempat lain yang dinamakan seperti itu. Ya. Padahal tujuan utama ma'rifah itu adalah untuk menentukan. Untuk menentukan. Jadi semakin sedikit ya kemungkinan kesamaannya, ya, seperti Semarang, Jakarta tadi, maka itu lebih kuat tingkat ma'rifahnya. Tsumma asma'un nasi. Ya, kemudian nama-nama manusia. Ya, itu lebih lemah tingkatannya daripada nama tempat. Karena misalnya nama Muhammadun. Ya, kita mengetahui Muhammadun nama orang. Akan tetapi, ya, orang yang memiliki nama Muhammadun itu lebih dari satu. Ya, mungkin banyak. Ya, karena itu belum sangat kuat, ya, belum kuat untuk dapat menjadi sesuatu yang membedakan dari yang lain. Mungkin ada Muhammad yang dokter, Muhammad yang guru, dan lain sebagainya. Tsumma asma'ul ajnasi. Ya, kemudian isim-isim jenis. Ya. Kemudian wa aqwa asma'il isyarati ma kana lil qurbi. Sedangkan isim isyarat yang paling kuat tingkat ma'rifahnya itu yang pertama adalah yang menunjukkan sesuatu yang dekat. Ya, isim isyarat yang menunjukkan sesuatu yang dekat. Tsumma ma kana lil wasthi. Ya, kemudian isim isyarat yang menunjukkan sesuatu yang pertengahan jaraknya. Tsumma ma kana lil bu'di. Kemudian isim isyarah yang menunjukkan sesuatu yang jauh. Alal qawli bi anna lil musyari ilaihi thalatha maratiba. Ya, tapi ini mengikuti pendapat ya bahwa untuk musyar ilaih itu ada 3 tingkatan. Ya, jadi kalau misalnya kita mengikuti pendapat bahwa musyar ilaih itu ada 3 tingkatan, yaitu dekat, menengah, dan jauh, maka tingkatannya seperti ini. Kama sayati insyaallahu fi asma'il isyarati. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya insyaallah dalam bab isim isyarah. Wa aqwa anwa'i allati lil ahdi. Ya, dan al, ya kita mengetahui, nanti al itu akan ada banyak jenisnya. Dan al yang paling kuat tingkat ma'rifahnya itu adalah al-ahdiyah. Ya.
Nanti kita akan pelajari apa itu al-ahdiyah dan al-jinsiyah. Nah, yang paling kuat itu adalah al-ahdiyah. Ya. Maka natfihi lil ahdil huduriyyi. Di mana al-ahdiyah itu nanti juga akan ada macam-macamnya. Ya. Yang di dalamnya itu ada lil ahdil huduriyyi. Yaitu untuk ahdi huduri. Nanti akan ada penjelasannya. Thumma ma kanat fihi linnau'ainil akharaini minal ahdi. Kemudian dalam lil ahdi ini itu juga ada dua macam yang lain dari al-ahdi. Ya, yaitu lil ahdi az-zikri, ya, kemudian lil ahdi az-zihni. Ya, ini nanti juga, ya, jadi nanti dalam pembahasan itu ada lil ahdi dzikri, kemudian lil ahdi dzihni, kemudian lil ahdil huduri. Ya, nanti akan ada dalam pembahasan ya, atau mu'arraf bi atau mu'arraf bi adatit ta'rifi. Kemudian thumma lil jinsi. Ya, kemudian tingkatan berikutnya adalah yang untuk jenis, ya, yang jinsiyah. Ya, maka catatan kaki ini itu menunjukkan bahwa ada tingkatan-tingkatan dalam isim ma'rifah dari sisi kema'rifahannya. Ya. Mithlu, ya, kembali ke atas kita, contoh dari yang nakirah maqsudah itu adalah ya talibu ajib. Ya talibu, nah talibu ini dibaca mabni dengan tanda rafa'nya. Sehingga kata talibu di sini, tadi ya talibu ajib, ya wahai seorang pelajar, ya tapi yang saya tentukan, jawablah. Maka kata talibu ini, ya itu adalah nakirah. Tapi nakirah yang dimaksudkan. Ya, maka nakirah yang dimaksudkan itu nanti ada dalam pembahasan munada, itu dibaca yang mabni di atas tanda rafa'nya. Ya. Idza kunta turidu wahidan muayyanan. Ya, engkau mengatakan ya talibu ajib jika engkau yang menginginkan seorang pelajar yang tertentu. Wa hadza ma'na qawlihi nakiratun qabilu ila akhirih. Dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Ya, nakirah itu adalah yang menerima ya, dan seterusnya. Ai annan nakirata ismun qabilu lafzi alilladhi yu'athiru fiha ta'rifa. Ya, jadi nakirah itu adalah isim yang menerima lafat di mana lafat tersebut itu dapat memberikan pengaruh. Ya, pengaruhnya adalah berupa pema'rifahan. Menjadikan isim tersebut ma'rifah. Au waqi'un mauqi'a ma qad dzukira. Atau isim tersebut menempati kedudukan, ya kedudukan apa? Ma qad dzukira. Ai mauqi'a alil mu'aththirati. Ya, yaitu kedudukannya yang dapat memberikan pengaruh tadi, pengaruh ta'rif. Wa ghairun nakirati ma'rifatun. Dan yang selain nakirah itu adalah ma'rifah. Thumma dzakara anwa'aha 'adas sabi'i. Ya, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan macam-macam dari ma'rifah, ya, kecuali yang ketujuh. Ya, kecuali yang ketujuh. Ya, tadi yang pertama itu dhamir, kedua alam, ketika isim isyarah, yaitu disebutkan, ya dhamir tadi contohnya adalah hum, ya kemudian alam itu ada di Hindu, isim isyarah ada di dhi, isim mausul ada di alladhi, kemudian al-mu'arraf bi'al ada di al-ghulam, kemudian al-mudhaf li ma'rifah itu ada di ibni. Nah, an-nakirah maqsudah itu tidak disebutkan di sini, yang ketujuh.
Walam yurattibha lidaiqin nadhami. Ya, dan beliau juga tidak mengurutkannya tadi. Ya, tidak mengurutkan dari yang pertama ya sampai yang keenam. Ya, karena apa? Ya, batasan nadham. Ya, karena batasan nadham. Ya, karena nadham itu ya ada rimanya, ada akhirannya yang harus disesuaikan. Wa sayati dzikrul khamsatil ula muttasilatan. Ya, dan akan datang penjelasan ya 5 macam yang pertama tadi. Ya, 5 macam yang pertama tadi itu akan datang penjelasannya muttasilatan, secara bersambung. Ya, karena setelah bab ini nanti pembahasannya dhamir, kemudian alam, kemudian isim isyarah, kemudian alismul mausul, kemudian al-mu'arraf bi adatit ta'rif. Ya, jadi muttasilatan bersambung. Amma sadisu was-sabi'u fanushiru ilaihima fi akhiri babil mu'arrafi bi al-insya'allahu. Adapun yang keenam, ya keenam itu tadi mudhaf kepada ma'rifah, dan juga yang ketujuh, yaitu an-nakirah al-maqsudah. Maka kami akan mengisyaratkan kepada keduanya, yaitu kepada jenis yang keenam dan ketujuh tadi, di akhir bab al-mu'arrafu bi'al. Ya, jadi nanti pembahasannya tidak khusus, tapi akan dijelaskan, ya diisyaratkan, pada akhir bab mu'arraf bi'al. Insyaallahu ta'ala. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.